Gimana? Jadi harelap. Orang tua wajib menandatangani surat pernyataan. Saya menitipkan anak saya ke sekolah. Saya tidak akan mencampuri sistem dan pembelajaran di sekolah. Belajar disiplin, cuma belajar playing victim. Kalian dulu gimana? Ketahuan ngerokok, nasibnya sama kayak saya nggak? Ditampar sama guru gara-gara ngerokok di sekolah. Ngadu ke orang tua, ngadu ke emak. Pakai rok aja lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Viral terbaru dari Gubernur Jawa Barat, tetapi ini beritanya dari Gubernur Banten yang logikanya itu, kebijakannya itu ya di luar nurul teman-teman ya. Karena ada sebuah peristiwa di mana murid itu merokok di dalam kelas. Bukannya terima ketika anaknya ditegur dengan cara konon itu ditampar, konon gitu ya. Dan kemudian ya akhirnya si yang menampar kepala sekolahnya ya itu malah justru dinonaktifkan atau bahkan secara kasarnya itu dipecat. Itu aneh sekali teman-teman ya. Bukannya orang tua itu membela si yang menghukum atau memberi teguran, ini malah membela anaknya yang jelas-jelas salah. Seperti apa videonya? Yuk kita play. Kenapa? Hari ini orang tua takut pada anak. Hari ini orang tua takluk pada anaknya. Kemudian anaknya juga tidak bisa dihukum oleh gurunya di sekolah karena gurunya takut dikriminalisasi. Ini problem. Dan saya ke depan akan tegas. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun. Silakan didik oleh orang tua. Gimana? Rokok. Pulang. Ayo. Pulang. Ayo. Arudun Gimana? Jadi harelap. Ayo. Tadi lagi merokok. Orang mana? Di Selate mana? Kanangasari teh mana? Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan. Kalau jadi anak kita nih ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya anak-anak, ya orang tua harus maklum. Sama kayak orang bawa mobil tiba-tiba sepeda kiri kanan. Ya elah bro. Dulu gue zaman sekolah ya, kalau melakukan kesalahan, kalau nakal itu abis sama guru emang. Apalagi yang ngerokok kayak gitu, udah nggak ada ampun. Pas zaman gue sekolah dulu dilempar penghapus kayu. Mana sekarang tuh nggak ada yang tahu ya. Penghapus sekarang tuh dari plastik. Dulu pakai penghapus kayu, dilempar kena muka, gak apa-apa, kita biasa aja. Balik ke rumah ngadu sama orang tua malah ditambahin lagi, ditampol. Emang dasar ya, ini mau jadi Indonesia emas kayak gimana sih? Guru yang dikriminalisasi oleh muridnya, maka saya nyiapin pengacara sampai kapanpun saya dampingi. Saya nyiapin notaris untuk apa? Pendaftaran siswa baru nanti, setiap orang tua wajib menandatangani surat pernyataan. Saya menitipkan anak saya ke sekolah. Saya tidak akan mencampuri sistem dan pembelajaran di sekolah. Dan apabila anak saya nakal, gurunya memberikan hukuman berdasarkan kaidah yang tidak bersifat kriminal, maka saya bersedia dikembalikan anak saya ke rumah saya dan saya akan mendidik oleh diri saya sendiri. Kalau sekolah Anda nggak percaya sama sekolah, kemudian mau diri sendiri, urus keserangan anak saya. Kalau lu ngerokok di sekolah terus lu ditampar sama guru ya, nggak bakalan ya gua menangin. Pulang lu bahkan gua gulung ya. Gua tampar habis-habisan ya.
bagus guru. Kok bisa ada guru tega tampar anak cuma gara-gara Tampar sama guru gara-gara ngerokok di sekolah. Ngadu ke orang tua, ngadu ke emak. Pakai rok aja lu. Bergaul coba di sekolah Budi Utomo, Kampung Jawa, penerbangan, anak Priuk. Digampar sama guru, nggak ada yang ngadu ke emak. Udah lu pakai rok mini aja lu, pakai rok mini lu. Emak tuh ya cuma bisa geleng-geleng kepala gara-gara lihat berita yang anak ditampar kepala sekolah gara-gara ngerokok. Ya terus orang tuanya nggak terima dong, lapor polisi. Ditambah lagi temen-temennya kompak belain ya kan, pada nggak mau masuk sekolah, mogok massal namanya. Udah gitu sekarang kepala sekolahnya dinonaktifkan. Tepok tidak mak. Kalau mak pribadi misalkan anak ujuk-ujuk pulang sekolah nangis, mak tanya dulu nangisnya kenapa. Ya bisa udah jawabnya ditampar. Oh kok bisa ditampar nak, kenapa? Misalkan jawab nggak tahu, tiba-tiba ditampar, kita tanya balik nih ke sekolah, ibu maaf anak saya menangis katanya ditampar, alasan anak saya ditampar kenapa? Ya, kalau udah dapet jawabannya, ibu maaf anak ibu ngerokok di sekolah gitu, makanya saya kasih sanksi, saya tampar gitu. Ya bisa dipikir pakai ini, jangan pakai dengkul. Orang tua sayang boleh aja, cuma mikir, oh iya ya anak saya kan di bawah umur, terus ngerokok di sekolah, bukan ngerokok di warung kopi ya kan. Kalau ngerokok di warung kopi ya nggak mungkin kan marah-marah tukang warungnya. Lah ini kan ngerokok di sekolah, ya wajar aja dimarahin sama kepala sekolah ya. Kalau anak udah nyampe sekolah itu udah tanggung jawab bapak, ibu guru, dan kepala sekolah, udah di luar tanggung jawab kita. Terus orang tuanya misalkan pembelaan, bu kenapa ya anak saya kan nggak pernah ngerokok loh bu kalau di rumah loh bu, kenapa jadi ngerokok di sekolah? Ya nggak tahu, namanya anak itu kayak gitu, di rumah pura-pura baik, di luar kita nggak tahu karena pergaulannya nggak tahu sama siapa aja. Bisa jadi karena takut sama orang tuanya, jadi pura-pura jadi anak yang baik, di luar mana tahu, ya kan? Kalau misalkan nih anak hidup di zaman emak ya, ketahuan ngerokok di sekolah, sanksinya udah melayang tuh itu penghapus atau apa penggaris ya. Udah gitu ngadu ke rumah, bukannya disayang, ditambah salam cubitan dari emak ya enggak? Atau salam jewer dari emak. Coba kalian pernah nggak ngalamin ya? Udah ngadu-ngadu dari sekolah dihukum, di rumah bukannya disayang, dijewer. Ayo komentar. Ya kalau dipikir secara logik itu memang nggak logis teman-teman ya, karena seseorang yang melakukan kesalahan bahwa memang seperti yang kita ketahui merokok di sekolah adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Akan tetapi anehnya guys, si orang tua justru membelanya ya. Ini kan sangat di luar logis sekali ya teman-teman ya, karena bahwa instansi atau dalam arti lembaga seperti sekolah kan harusnya mendidik anak menjadi seorang yang lebih baik, kemudian yang mempunyai etika dan adab di luar dan di dalam sekolah itu lebih bagus. Tetapi anehnya seperti ini teman-teman ya, dan akhirnya mungkin ada sebuah image buruk ya nantinya, dan tetapi yang lebih buruknya tentu saja gubernur Banten. Ini lucu sekali teman-teman ya. Dan seperti apa video selanjutnya, yuk kita play. Kepala sekolah dilaporkan wali murid gara-gara anaknya ditampar karena ketahuan merokok. Bu, kalau anak ibu nggak mau dididik sama guru, udah bagusan ibu aja yang mengajar, ibu yang mendidik, ibu yang buat nilainya, ibu yang buat rapotnya, ibu yang buat ijazah bu. Ya, itu masih lingkungan sekolah bu. Ya ditegur nggak bisa. Ya, kalau dulu bu, ya kami anak zaman 90-an, kalau namanya salah ya tetap dihukum. Ya, keliling lapangan. Ya, terus dijinggit, dijewer, kena tokok kepalanya, kena tokok lagi pakai roll, ya, push up, angkat kakinya, apalagi banyak. Kalau anak zaman sekarang, salah sikit ditegur nggak terima, dilaporkan. Kayak mana kita ini mau jadi generasi emas 2045? Nggak ada itu, ya. Dek, kalian yang 630 siswa itu ngapain kau ikut-ikutan? Kasihan orang tua kau nyekolahin itu, malah kau membela yang salah. Aduh dek, kayak gini lah ya kan sekarang generasi kita ini ya, gak ada takutnya betul ya, beda kayak kita dulu ya kan, gak ada takutnya betul. Luar biasa orang tuanya juga, luar biasa juga siswanya ya. Satu sekolah tuh gak mau sekolah cuma gara-gara buat belain temennya salah. Temennya ngerokok di sekolah, digampar sama gurunya. Satu sekolah tuh pada nggak sekolah, hebat kan? Nggak tahu lagi kita sekarang gimana cara ngedidik anak ya di zaman sekarang ini, luar biasa. Salah, ngelunjak,
ditegur salah, dikasih kata-kata salah, ditampar salah, serba salah. Ya, masalah kita jadi guru sekarang, nggak tahu, mungkin mesinnya suruh ngajar mereka, suruh laptop ngajar mereka, suruh TV ngajarin mereka. Udah, kita nggak usah ada buat Indonesia ini, nggak usah lagi ya. Anak salah merokok di lingkungan sekolah, di jam sekolah, bayangkan itu kawasan guru, itu adalah prerogatif guru buat ngedidik anak. Nah, dikenakan tuh pasal, laporlah ke Polres, laporlah ke polisi. Luar biasa orang tua sekarang ya. Nggak tahu lagi nih kita gimana caranya ngedidik anak-anak kita. Nanti kita kalau anak itu melakukan salah, udah kita biarin aja, kita kasih kata-kata. Mau dia jadi setan, mau jadi iblis, dia udah itu terserah. Anak-anak lu bukan anak gua. Terus kalau anak salah ya salah gitu, makanya dibela lah. Kan nggak babak belur anaknya kan, nggak sampai lecet-lecet anaknya. Aduh, luar biasa ngedidik anak zaman sekarang. Yang mantap lagi itu satu sekolahan ngebela temennya yang ngerokok. Bayangkan tuh satu sekolah tuh gimana capeknya guru ngedidik anaknya, kebayang nggak tuh? Gimana tuh cara gurunya bersikap, ya Allah, nggak tahu saya. Satu sekolah dibela, bayangkan tuh satu yang merokok. Luar biasa sekarang anak-anak kita nih ya, kayak nggak tahu saya. Gimana caranya didik yang udah habis akal. Orang tua dia udah main-main polisi aja, nggak rela kayaknya anak dididik jadi lebih baik lagi, dikasih tahu yang salah, gini loh bapak ibu, anak lu salah nih di sekolah nih. Nah gitu kan, kita tuh tahu lah anak kita tuh gak usah dimanja lah, ntar kita yang dihabisin sama anak kita. Lihatlah nanti ya, Anda bela sekarang, bela aja sekarang, lihat nanti beberapa tahun yang akan datang Anda yang dipijak. Nah itu aja, nggak apa-apa, nikmati saja hasil didikan Anda, nikmati saja hasil dari pembelaan Anda. Insya Allah nanti Anda dapat karmanya sendiri. Dah itu aja. Setelah viralnya anak sekolah yang kemudian ditampar oleh kepala sekolahnya, yang kemudian orang tua dari si anak itu tidak terima, tampaknya ini menjadi viral. Dan keviralan ini tentu saja mungkin saja akan menjadi dampak image baru dari sekolah tersebut. Kemudian saja mungkin bisa saja negatif ya, karena sesuatu hal yang salah justru dibela. Ini kan aneh. Dari Gubernur Jawa Barat saja, seperti video di awal bahwa Deddy Mulyadi sangat melarang anak-anak sekolah itu merokok, apalagi di pinggir jalan. Itu di pinggir jalan teman-teman ya, Deddy Mulyadi menyidak anak sekolah yang merokok di pinggir jalan. Dan kemudian terlebih anak-anak sekolah tersebut memakai motor yang tentu saja sudah pasti belum mempunyai izin gitu loh ya. Dan kemudian anak sekolah tersebut juga tidak memakai helm ya. Dan anak yang ditampar tersebut ya, ini menjadi sebuah bahan olok-olokan netizen ya, karena tampaknya sih ya tampang garang gitu ya, merokok di sekolah itu kan sebuah sikap yang sangat berani. Tetapi justru ketika dia ditampar oleh gurunya atau kepala sekolahnya, itu malah lapor ke emaknya gitu loh. Akhirnya ya olok-olok netizen pun muncul, dan entahnya itu dari pihak sekolah pun ternyata akan menjadi mempunyai image yang buruk ya, karena murid-murid atau teman-teman dari siswa SMK ini malah justru membela temannya dengan cara kabarnya itu mogok bareng gitu loh, mogok nggak mau diajar. Dan tentu saja ini menjadi sebuah menjadi sebuah sikap yang sangat lebih salah lagi ketika temannya salah, justru dari teman-temannya malah membelanya ya kan. Aneh sekali teman-teman ya. Dan ke Gubernur Bantennya sendiri juga di luar logis sekali ya tentang sikapnya yang justru mendukung ketika pihak sekolah itu mengkriminalisasi ya istilahnya, dalam arti malah justru memecatnya dan menonaktifkan guru tersebut ya, kepala sekolahnya yang menegurnya. Padahal teguran dari kepala sekolah itu sebenarnya sih bentuk kasih sayang, karena amat sangat tidak layak jika murid itu merokok di dalam sekolah. Dan ya ini adalah sebuah pembelajaran dari mungkin yang mempunyai anak ya, yang merokok atau bahkan mempunyai tindakan yang di luar batas di dalam sekolah, itu tentu saja pantas untuk mendapatkan sebuah hukuman ya dan teguran. Tapi jika memang dalam arti bentuk yang masih wajar dan memang itu masih layak, bukan dalam arti yang keterlaluan ya,
Itu ya kenapa sih ya kita harus protes ya, karena ya memang tugas guru adalah mengajar, mendidik, dan kemudian membentuk anak yang mempunyai perilaku disiplin, yang mempunyai perilaku yang bagus gitu ya. Semoga saja dalam kasus ini kita dapat belajar ya, bahwa nggak selamanya ya kita melakukan hal yang benar malah justru didukung ya. Tapi sangat miris sekali ya, dari kepala sekolah SMK Cimagar ini malah justru dipecat karena dia menegur murid yang merokok di dalam kelas. Cukup sekian video kali teman-teman ya. Semoga kembali lagi menjadi bahan renungan bagi kita, bahwa pendidikan di Indonesia malah seolah-olah justru masih dalam arti perlu perbaikan, dan juga dari pemimpin yang memimpin dari daerah tersebut ya harus dalam arti ya berpikir lebih logis lah. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.